Drama suami istri masuk Kristen lalu menyesal seumur hidup. Seorang pria datang sendirian kepada kami, ia bernama Bapak Trio CK, melaporkan bahwa ia dan istrinya telah murtad dari Islam lalu masuk Kristen. Namun begitu dijalanin, ternyata ia merasakan penyesalan besar seumur hidup. Lama-lama terpaksa dijalanin. Di gereja beribadah hanya bernyanyi dan bertepuk-tepuk tangan saja. Dan banyak sekali keanehan-keanehan lainnya. Ia membaca Bible, lalu menemukan penemuan yang menghujam bahwa ternyata Yesus adalah Nabi, bukan Tuhan. Ia makin yakin bahwa Islam adalah satu-satunya ajaran yang benar. Ia makin yakin bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang benar. Dan akhirnya bersyahadat, kembali pulang ke Islam. Dan tentunya ia merasakan kesedihan yang mendalam. Istrinya masih belum bersyahadat. Bertanya kepada kami, bagaimana caranya? Ikutilah tayangan menarik ini. Best regards, selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Anak saya yang kelas 3 SD kan, temannya kan anaknya Pak Pendeta itu, satu kelas sekarang. Itu anak saya ditanyain, ayahmu kemana Jim, kok nggak pernah ikut doa pagi? Apakah orang Kristen itu semuanya akan selamat? Jawabannya Pak Pendeta gini, kalau dia nggak bisa ya tetap nggak selamat. Saya penasaran tentang cerita bagaimana, kan muslim dulu Muslim, kok bisa masuk Kristen itu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Relief Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini bersama Bapak Trio JK. Iya. Kelahiran tahun berapa? 94. 94. Berarti usia berapa sekarang? 31. 31. Sekarang Tuhannya masih Yesus. Sebentar. Tidak apa-apa. Pak Trio JK ini sebelum hadir ke sini itu beliau menghubungi kami dan beliau merasa saya menyesal masuk Kristen, kata beliau. Jadi beliau sempat telepon kepada saya, dan sebelumnya beliau mengisi form yang kami ajukan. Tolong diisi form ini. Begitu kami baca formnya, wah luar biasa ini. Jadi beliau sudah masuk Kristen, tapi hitungan bulan, berapa bulan? April, Mei, Juni ya mulainya ragu Juni ini. Juni.
Berarti 3 bulanan ya? 2 bulan lebih ya? Ya. 2 bulan lebih. Pokoknya yang paling terakhir aku itu yang apa, membaca Alkitab di Injil Matius kalau nggak salah. Yang saya bilang ke Pak Ipung. Matius 27 itu? Iya, yang Yesus sendiri mengaku seorang nabi itu. Oh, 27. Yesus ditolak di Nazaret itu. Seorang nabi ditolak, tapi Iya, kan itu perkataan Yesus sendiri kan. Matius 27 57 ya? Iya, pokoknya yang saya kirimkan Pak Ipung. Coba saya lihat nih. Iya. Ya, seorang nabi di tempat kelahirannya, di keluarganya itu serasa ditolak ya. Iya, tapi kalau di dihargai. tempat lain itu dihargai. Matius 13. Ya. Iya, pokoknya di Matius Matius 13 ayatnya 53 sampai 57. Coba saya bacakan ini. Iya. Alasan motivasi masuk Islam. Meragukan ketuhanan Yesus karena ayat Alkitab sendiri di Injil Matius 13 ayat 53 sampai 57. Iya. Matius 13 ayatnya 53 sampai 57. Terus oke, dilanjut ceritanya. Iya, setelah membaca itu udah jarang ke gereja, terus yang total itu yang doa pagi itu udah nggak pernah ikut. Sudah tidak pernah. Ya. Awalnya rajin ke gereja. Rajin setiap minggu, terus setiap hari itu doa pagi. Tiap minggu. Senin sampai Sabtu. Jam 4 pagi sampai jam 5 atau jam. Jadi datang membaca Alkitab diurut dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Terus? Ya awalnya apa itu? Saya belajar Alkitab itu kan dari ikut doa pagi itu. Membaca apa itu doa pagi kan? Di Alkitab itu kan kalau apa? Kalau di Islam kan Allah. Kalau di Alkitab kan Allah. Nah, waktu membaca Alkitab kan ada beberapa jamaat. Mungkin kalau dulu saya masih ikut itu yang sering ikut doa pagi itu ada sekitar 10 sampai 15 ya. Enggak sampai 15. Itu ada yang membaca kata Allah itu dengan kata sebutan Elohim. Nah, itu mulai muncul pertanyaan. Setelah jamaah yang lain pulang, saya nggak pulang. Saya nemui Pak Pendetanya. Saya bertanya, kan manggilnya Pak Gem, Pak Gembala kan. Pak Gem, kenapa kok di Alkitab kan Allah, tapi kok ada yang menyebut Elohim? Terus dijelaskan kalau intinya itu kalau Allah itu kan kurang sopan, terlalu kalau orang Jawa itu terlalu jambal kan gitu. Jadi Elohim itu kan saya juga kurang paham juga kan, katanya dari bahasa Ibrani atau apa. Iya, Ibrani. Dijelaskan Elohim itu kan dari kamus juga. Kan kalau di Alkitab kan ada kamusnya. Betul, di belakang itu. Di kamus itu. Ya. Selama apa itu doa pagi itu juga ditekankan, maksudnya begini, kalau waktu khotbah juga kalau di gereja yang kemarin itu ya, itu ditekankan kalau ingin menjadi Kristen yang sejati atau menjadi Kristen yang baik harus belajar Alkitab. Betul. Diwajibkan lah intinya. Betul. Lah mulai dari situ saya tertarik. Pertama sih nggak langsung membaca awal. Saya buka kamusnya dulu. Saya buka semuanya, saya baca. Yang tertarik cuma satu. Apa sunat. Sunat. Sunat ya. Sunat. Ini berarti di Lukas ya? Ya, itu kan kalau disunat kan, kalau di kamus kan dijelaskan ada beberapa ayat, di Perjanjian Lama ada, di Perjanjian Baru ada. Kalau di Perjanjian Lama kan diwajibkan Kejadian harus pasal ya, kejadian 17 tiap anak laki-laki kan harus disunat. Tapi di Perjanjian Baru kan lain lagi. Nah, itu sudah muncul juga keraguan, kan kontradiksi. Nah, setelah itu membaca, yang paling apa itu membuat saya semakin ragu ya Matius tadi 13 53 sampai 57. Setelah membaca itu udah berhenti total. Ikut doa paginya. Kalau ke gerejanya seingat saya masih cuma jarang. Jadi di WA, kalau enggak kan ada tetangga apa rumah itu ada yang jamaah juga. Kadang kalau malam minggu itu ke rumah, besok hadir ya ya diundang sama Pak Pendeta gitu. Ada jamuan suci. Hadir ya, cuma ya wis udah enggak. Udah hatinya enggak masuk. Iya. Wis kadung. Iya, udah enggak yakin lagi. Hanya apa ya?
menghargailah. Soalnya kan saya masuknya situ kan baik-baik. Itu saya belum bertanya, yang saya ragukan itu sama Pak Pendetanya. Terus kemarin saya udah nggak pernah ke gereja sama sekali. Pak Pendeta ke rumah 2 kali. Sebentar, sebelum masuk ke cerita itu, banyak pemirsa semuanya, terutama saudara kita Kristen, masih banyak yang belum baca Alkitab. Jadi kalau saudara kita Kristen untuk membuka, misalnya Matius itu perjanjian lama apa perjanjian baru gitu, banyak loh yang bingung. Saudara kita Kristen Katolik banyak loh bingung, itu lama atau baru ya? Oh, saya jarang buka Alkitab. Nah, kayak gitu itu masih banyak. Jadi banyak sekali pemirsa semuanya, terutama untuk saudara kita Kristen, supaya ini menjadi wasilah pembelajaran, mungkin bisa dibantu dibacakan dan bagaimana pengalaman spiritual itu terjadi yang menghentak itu, sehingga Matius pasal 13 53 sampai 57 itu menjadi energi tersendiri untuk Ananda, sehingga sudah saya harus pulang ke Islam. Coba dibantu diterangkan ayat yang apa di Alkitab yang membuat saya semakin meragukan ketuhanan Yesus itu. Di Matius 13 ayat 53 sampai 58 ini. 57 58. Dibaca ya? Ya, boleh. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Ayat 57. Itu total wis. Akhirnya intinya apa yang menjadi pelecut utama, maksudnya yang menghentak ini? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi. Nah, ternyata nabi kan, dia sendiri mengakui nabi. Iya kan, perkataan Yesus sendiri. Ya sudah ini. Memang hingga sekarang ya. Iya. Tidak ada satupun ayat di Alkitab setebal ini yang Yesus itu levelnya adalah, terutama yang Alkitab yang non bahasa Indonesia ya. Ya. Kalau yang bahasa Indonesia ini masih ada yang acak-acak ya. Yang non bahasa Indonesia itu levelnya tertinggi itu Lord, tidak ada yang God. God tidak ada. Jadi Lord. Kalau yang bahasa Yunani ini itu Yesus tidak pernah jadi Theos. Dia terakhir itu Kurios, paling tinggi. Paling tinggi. Nah, sampai sekarang ini kemarin ada orang Muhammadiyah WA saya. Saya itu kan sering mengadakan sayembara. Iya. Sayembara begini. Itu 5 tahun lebih sudah sayembara ini. Alkitab setebal ini tidak ada satupun Yesus yang keluar dari mulut Yesus, yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Yang Yesus sendiri bilang, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Yang Yesus sendiri ngomong secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, aku Yesus, aku adalah Allah. Dan itu kemarin, sampai kemarin ini baru ada yang WA saya juga minta tolong sayembara itu untuk direvisi lagi, untuk ditiadakan dulu, karena khawatir ke depan itu ada cetakan baru. Terus diganti aku. Ya, terus diganti aku. Karena di Wahyu 1 ayat 8 tuh ganti-ganti. Dari Allah jadi Yesus. Jadi khawatir begitu. Tapi saya jawab, selama masih ada manuskrip awal, manuskrip kuno, kita masih bisa melacak itu. Bahwa perubahan-perubahan itu memang dibuat. Begitu. Jadi aman. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Yesus terakhir itu kedudukannya Nabi. Dia itu paling tinggi itu. Nabi, di bawah Nabi guru, di bawah guru ada Tuan, nah itu
Ada juga yang bilang Bapak gitu kan, Bapak. Ada yang itu ada kedudukan Yesus terakhir adalah paling tinggi adalah Nabi. Lanjut Anda. Ya ini yang menjadi apa alasan saya kuat untuk meninggalkan Kristen. Yang lainnya sih ya apa yang saya baca sih nggak semuanya sih. Saya nggak membaca semuanya. Cuma intinya saja yang pokoknya awalnya ya masalah sunat itu. Terus kedua ini. Jadi yang sunat itu di kejadian begini, di kejadian lama diharuskan sunat, di perjanjian baru dihilangkan. Perjanjian baru tidak dihilangkan. Perjanjian baru ada Lukas 2 ayat 21 Yesus sunat. Loh, iya maksudnya Yesus sunat ya ada di perjanjian baru ya lupa ya. Yang menurut Paulus. Galatia 5 ayat 2. Ya. Itu kan kalau kalau kamu masih mengikuti hukum lama, ya kan? Yesus tidak akan berguna. Iya, nggak akan berguna. Itu sopan Paulus. Barang siapa yang aku Paulus. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Haram sunat itu. Saya intinya aja, enggak saya baca semua. Jadi dari yang paling berpengaruh yang ini, Matius 13 yang paling berpengaruh. Total wis, udah nggak ada keinginan lagi. Jadi memang Kristen itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Ya. Dan Yesus tidak pernah beragama Kristen, dan Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Mamanya Yesus sendiri tidak pernah tahu apa itu Kristen, karena Kristen itu didirikan oleh para bapak-bapak gereja, termasuk salah satunya adalah Paulus itu. Ya. Yang Paulus itu tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Ini termasuk ini yang diceritakan di Alkitab Bible ini semuanya Turki ini. Ini Turki yang diceritakan. Efesus, Korintus, Galatia, begitu kan? Itu semuanya Turki. Waktu itu tempat-tempat di Turki, karena memang Paulus lebih banyak di Turki, dan Kristen didirikan di negara Turki. Pada Konsili Nicaea tahun 325 Masehi diputuskan waktu itu, kan bingung semua. Ini kira-kira Yesus apa ini? Ayo kita sidang di sini. Sidang besar sekali. Mari kita putuskan. Yesus adalah Tuhan. Dok, yang nggak mau nurut, maka tahu sendiri nanti resikonya. Nah, sejak saat itulah Yesus diangkat menjadi Tuhan. Di mana? Di negara Turki. Dan Yesus tidak pernah ke Turki. Yesus tidak ada satupun catatan Yesus pernah ke Turki. Yesus tidak pernah tahu apa itu Turki. Nah, yang diceritakan di sini, ini negara-negara Turki ini semuanya. Nah, ini untuk intermezzo ya. Iya. Lanjut Ananda, lanjut. Terus setelah saya sudah nggak mengikuti kegiatan di gereja, terus jarang ibadah minggu kan. Kalau yang setelah saya membaca ini kan total nggak ikut doa pagi itu. Kan itu juga di WA terus. Bahkan anak saya yang kelas 3 SD kan, temannya kan anaknya Pak Pendeta itu, satu kelas sekarang. Itu anak saya ditanyai, namanya kan Jimmy anak saya. Ayahmu kemana Jim, kok nggak pernah ikut doa pagi? Anak saya diem, kan sudah saya peseni sebelumnya. Bapak ikut doa pagi ke gereja? Kenapa? Bapak ikut doa pagi ke gereja? Iya. Berangkat ke gereja? Iya. Jam 4 subuh? Jam 4 subuh. Allahu Akbar. Ini orang Islam nggak boleh kalah sama beliau. Jadi setengah 4 bangun mandi ke gereja. Terus Ya. lanjut. Terus ditanyai kan sama anaknya pendeta itu, Jim, ayahmu kemana kok nggak pernah ikut doa pagi? Anak saya cuma diem. Karena sebelumnya sudah saya kasih tahu waktu saya pertama dibaptis. Nah, kalau nanti di sekolah ada yang tanya masalah begini, nggak usah didengerin, nggak usah dijawab, tinggal pergi aja. Waktu ditanya gitu, anak saya cerita ke saya, Rama udah meninggalkan gitu. Rama udah nggak ke situ lagi. Kan manggilnya saya kan Rama anak saya. Nah, kenapa? Saya tanya. Ya ajarannya salah, saya bilang gitu. Udah gitu. Pokoknya kalau di sekolah ada yang bilang begini-begini nggak usah didengerin. Sempat sih anak saya tiga-tiganya sempat tak ajak ke gereja. Waktu pertama masuk gereja yang pas hari Natal tahun 2024 itu ikut semua. Terus setelahnya yang 2 saya larang, terus terang aja. Yang kelas 3 SD sama yang sekarang kelas 1 SD saya larang. Yang kecil yang masih sering ikut. Sampai sekarang?
Kalau akhir-akhir ini saya nggak pernah. Waktu yang kecil itu sering ikut itu waktu kan ada puasa juga di Kristen. Ya, puasa. Itu yang sering diajak ke gereja sama. Kan soalnya nggak ada yang jaga di rumah. Katolik terutama. Kalau puasa itu Katolik. Di Protestan ini juga Protestan. puasa ya. Beberapa aliran. Iya. Kemarin itu baru waktu hari apa gitu puasa sebelum Paskah kalau nggak salah. Betul, sebelum Paskah. Iya. Itu sering setiap jam 9 pagi ke gereja. Bapak gereja apa? Kok ada puasa? Yang lain nggak puasa. Jadi Kristen itu Pak, nggak puasa pun nggak apa-apa sebenarnya. GBT. Karena semuanya sudah ditebus oleh Yesus, digantung di kayu salib. Nggak ke gereja pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yesus yang nanggung di kayu salib, saudara. Pernah saya ceritakan itu Iya. ke saudara kita Kristen. Bu, Anda itu nggak perlu ke gereja, saya bilang. Karena Anda itu sudah ditebus dosanya oleh Yesus, digantung di kayu salib. Terus kenapa ke gereja? Jawabannya dia pintar sekali jawabannya. Masa saya tidak boleh bersyukur, katanya. Saya itu ke gereja sebagai bentuk rasa syukur. Gitu. Itu jawabannya dia. Jawabannya mantap itu. Tapi memang betul. Ini fakta. Ada dalilnya di Alkitab bahwa ke gereja pun tidak masalah, tidak ke gereja. Karena semuanya sudah ditebus. Jadi nggak puasa nggak apa-apa, gitu. Itu memang semakin rajin datang ke gereja, pendeta semakin senang karena apa? Absensi itu kan taat bagus absensinya. Iya, maka di absen. perpuluhan itu semakin ketat nanti. Di absensi ya. Saya nggak pernah tanya sih, cuma tak perhatikan setiap yang paling sering kelihatan itu waktu doa pagi. Waktu. Kenapa? Banyak. Enggak kayak sebegitu banyak. Enggak sampai 15 orang. Jadi setelah selesai doa pagi itu pasti kayak nulis catatan di absensi itu. Kalau minggu iya juga ada. Bahkan di situ kan juga ada apa? Ibadah kaum pria juga. Ibadah kaum pria. Ya, 1 bulan sekali. Khusus pria ya. Itu isinya apa saja? Kalau ibadah tentang pria. Ibadah kaum pria itu intinya apa ya? Kesaksian selama kan 1 bulan sekali. Kesaksian apa? Kalau mendapat apa itu namanya, kalau orang yang Kristen yang percaya kan mendapat Ya berkah. ya apa pertolongan Yesus ya, itu wajib untuk kesaksian. Bapak apa tadi gerejanya? GBT, Gereja Bethel Tabernacle. Oh, Gereja Bethel Tabernacle. Ya. Tabernacle itu Rehoboth, Jemaat Rehoboth. Rehoboth. Ya, Rehoboth. Jadi waktu kaum pria itu saya juga sempat bertanya. Ada waktu itu yang ikut ibadah itu 5 orang sama pendetanya. Saya bertanya gini, apakah orang Kristen ini semuanya akan selamat? Sama pendeta. Karena sudah apa? Ditebus sama Tuhan Yesus. Jawabannya Pak Pendeta gini, sudah dikasih jalan, dia bisa nggak melewati jalan itu. Kalau dia nggak bisa ya tetap nggak selamat. Itu yang ada sedikit membuat saya bukan ragu, hampir percaya gitu loh. Soalnya kan setahu saya kan kalau Kristen itu kan Katolik, setahu saya dulu. Waktu saya masih tinggal di Tuban itu kan rata-rata kan Katolik. Itu kan di sana itu kan kalau anggapannya orang Kristen itu kan pasti masuk surga. Orang Katolik. Pasti masuk surga. Makanya kan saya tanya ke situ. Jawabannya begitu. Sudah dikasih jalan. Kamu bisa nggak ngelewatin itu? Mau nggak? Berarti enggak ada ini, enggak ada fungsinya. Yesus digantung di kayu salib itu. Kan untuk nebus dosa. Itu ada dalilnya di ini. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Untuk menghapus dosa oleh korbannya. Pertanyaannya, apakah seluruh dosa atau dosa sebagian? Yang tadi pertanyaan itu. Itu terjawab di 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Iya, menghapus segala dosa. Jadi yang dihapus itu segala dosa, Pak. Semua dosa. Dosanya orang Kristen semuanya dihapus oleh Yesus, digantung di kayu salib.
Makanya kalau sampai ada yang bilang tadi itu sudah dikasih jalan tapi tidak mau, ya sudah berarti tidak selamat. Itu terbantahkan oleh dalil itu, Pak. Karena kalau pakai yang dalilnya Pak Pendeta, bukan dalihnya Pak Pendeta tadi, maka tidak ada fungsinya Yesus digantung di kayu salib. Ada atau tidak ada Yesus digantung di kayu salib itu menjadi hanya cerita saja begitu. Nah, yang membuat kenapa kok saya percaya dengan pernyataan itu? Kenapa kok hampir saya anggap benar? Karena kan yang setahu saya Katolik itu kan setelah masuk Kristen, semua orang kan akan masuk surga. Maksudnya yang masuk Kristen itu pasti kan akan selamat. Betul. Itu kan artinya kan biarpun orang melakukan dosa kan tetap masuk surga. Kalau di Katolik ya setahu saya. Tapi di Protestan kok seperti ini yang kemarin itu. Oh, berarti ini ada benarnya juga. Saya sempat berpikiran seperti itu. Di Protestan tambah enak. Enggak yang tambah ini longgar. loh, yang di kemarin apa gereja saya itu. Di gereja Betel. Ya. Gereja Betel Tabernakel. Keretanya ini yang diberi jalan itu. Jadi kan kalau intinya itu gini loh, kalau salah ya salah, kalau benar benar gitu. Pertanyaannya saya terus jawabannya dari Pak Pendeta itu seperti itu saya nyimpulkannya. Berarti kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi kalau salah tetap masuk neraka, kalau benar masuk kerajaan surga itu. Nah itu waktu kaum pria setelah sebelum saya belajar Alkitab itu, saya kan hampir adalah percaya sedikitnya kan dari situ, biarpun belum sepenuhnya. Saya penasaran tentang cerita bagaimana, kan Muslim dulu Muslim. Kok bisa masuk Kristen itu? Muslim dulu waktu kecil, mulai TK itu sudah ikut ngaji sampai SMP ya, sampai SMA. Setelah menikah itu semuanya saya tinggalkan. Justru saya tinggalkan. Tetap Islam, cuma udah nggak pernah ngaji. Sejak menikah. Sejak menikah. Iya. Sholat juga. Mohon maaf. Nggak pernah. Menikahnya secara Kristen, secara Islam. Islam. Istri juga Islam. Islam, Pak. Loh. Jadi Katoliknya itu sebelum nikah sama saya di Magelang. Oh, terus? Nikah saya sah, nikah sama saya juga sah secara Islam. Mohon maaf, istri sebelumnya dulu lahir Islam. Terus dia masuk Katolik sebelum nikah. Iya. Terus waktu pernikahan itu dia Islam sudah, istri. Terus bapak juga Muslim. Menikah secara KUA Muslim. KUA Muslim. Kemudian sah. Di tahun berapa pernikahan usia bapak masuk Kristen? Ya tahun ini, Pak. Oh, berarti April tahun ini. Oh, barusan aja. Iya. Tahun 2025 ini. Oh. Menikah? Iya, menikah tahun 2016. 2016. Maret. Oh, berarti Bapak ini kemarin coba-coba masuk Kristen itu ya? Bukan coba-coba sih. Kemarin kan awalnya kan ya itu kan istri saya kan yang tahun 2024 itu kan banyak cobaan. Apa itu? Boleh dibantu diceritakan? Operasi sebanyak 2 kali. Operasi apa itu? Yang pertama bulan 5 operasi rahim karena efek dari KB IUD. Itu enggak, cuma kayak dikiret, kayak orang keguguran. Itu ketawanya setelah hampir 3 tahun itu baru pendarahan. Jadi keluar darah gumpalan segini. Di kamar itu darah semua. Operasi, pokoknya mau nggak mau harus operasi, dokternya nggak mau. Di saat itu kan saya nggak punya BPJS belum jadi di pabrik. Mau nggak mau harus bayar full tunai. Setelah dinego sama anaknya juga dapat yang potongan atau apa gitu loh, promo kalau nggak salah waktu itu. Seharusnya itu habis kalau nggak salah hampir 12. Itu cuma habis hampir 7,5 sampai 8 juta. Yang operasi pertama itu. Nah di saat itu saya nggak megang uang sama sekali, dan istri saya harus dioperasi, sama sekali nggak pegang uang. Waktu di rumah sakit pendarahan, pokoknya dokter udah memvonis harus dioperasi, itu nggak pegang uang sama sekali. Tabungan juga nggak ada. Istri saya kan sebelum nikah sama saya kan udah punya anak. Nah anaknya yang dewasa itu yang paling tua yang saya ajak
Tanpa rembukan. Usia berapa? Kelahiran 97 yang pertama. Terus diajak rembukan? Saya bilang saya nggak ada uang sama sekali, minta tolong carikan pinjaman, nanti gajian saya kasih. Akhirnya kan udah nikah waktu operasi itu anaknya, dipinjemi sama suaminya itu buat bayar operasi waktu itu. Setelah dipinjemi oleh suaminya anaknya, menantunya istri saya. Oh iya. Ya. Suami anaknya itu. Iya, lanjut. Dipinjemi kalau nggak salah itu 5,5 juta kalau nggak salah berapa gitu. Terus yang lainnya dibantu sama anaknya yang lain. Pokoknya totalnya operasi itu habis 7,5. Selesai dibayar, saya pulang, baru gajian itu saya bayar ke suaminya. Nah, setelah sembuh dari operasi itu, dapat 3 bulan kalau nggak 2 bulan itu muncul benjolan di payudara. Karena waktu operasi istri saya itu ditawari dokter dibius paruh atau total. Istri saya minta total. Jadi dibius total waktu operasi rahim itu. Nah, setelah 3 bulan muncul benjolan di payudara itu. Konsultasi ke dokter yang operasi, katanya kurang minum air putih. Terus keduanya mungkin efek dari bius tadi. Ya. Lah waktu itu kan BPJS juga belum jadi saya. Waktu yang benjolan pertama itu masih diurus sama pihak pabrik. Saya sampai ke pabrik bolak-balik minta dia apa? Cepet jadi. Iya, cepat jadi. Soalnya kan udah membesar. Udah hampir segini lah di payudara itu. Saya juga waktu itu nggak ada uang sama sekali juga. Waktu benjolan di payudara. Akhirnya sama istri saya dibedah sendiri. Dibedah? Iya. Pakai jarum jeruk nipis itu kan ada jarumnya sih. Cukai sendiri nanyanya keluar. Jeruk nipis? Iya kan ada jarumnya. Dia yang laki. Durinya. Duri. Itu. Iya. Itu pikirannya dia kan nggak ada infeksi kan. Dicukai sendiri keluar nananya. Allah. Kempes kan. Dapat 1 bulan mungkin. Benjolan lagi keluar. Setelah benjolan keluar, alhamdulillah BPJS saya sudah jadi. Jadi langsung bisa dioperasi. Yang operasi kedua itu gratis. Soalnya kan pakai BPJS saya yang dari pabrik itu. Potongan 1% dari gaji. 100%. 1%. 1%. Oh, iya. Itu untuk 1 kakak. 1% itu. Saya, istri saya sama 3 anak saya. Gratis. Nah, ceritanya kenapa kok sampai mengenal istri saya? Kan awalnya yang ngajak itu istri saya. Lah istri saya itu kenalnya sebelum operasi payudara yang kedua. Dia kan sakit, udah nggak tahan, nggak punya uang sama sekali, bingung mau kemana. Terus minta tolong sama orang muslim, nggak ada yang ditanggapi. Sama adik kandungnya sendiri pun juga nggak ditanggapi. Ya di Malang juga adiknya. Di Karanglo sini kalau nggak salah. Adiknya, adik kandungnya. Dia ingat dulu kan pernah di Kristen juga. Kalau di Kristen kan cukup kuat kan, katanya dia sih. Ya, katanya kan cukup kuat. Dia curhat sama ibunya anak saya itu loh, istrinya pendeta itu. Terus diundang ke rumahnya. Saya nggak ikut, tapi nggak tahu ngomong apa, nggak tahu. Pulang terus dia cerita ngomong kalau habis dari rumahnya Pak Pendeta, habis didoain, terus dikasih obat juga. Waktu itu saya masih ingat, obatnya jenis kayu manis dari Kalimantan. Tapi nggak diminum sama istri saya. Nah, setelah itu operasi selesai, datang lagi ke rumahnya Pak Pendeta kalau nggak salah. Nggak tahu ngomongin apa, nggak tahu. Terus pulang, saya dibilangin nanti Natal dapat undangan dari Pak Pendeta, disuruh datang sebagai tamu. Sebenarnya saya nggak mau awalnya. Nggak tahu kenapa waktu itu ya, namanya pikiran saya kosong juga ya, karena masalah yang bertubi-tubi, masalah ekonomi, terus ujian yang begitu banyak, masa keluarga juga. Akhirnya saya ikut ke gereja. Ke gereja ikut sama 3 anak saya itu. Awalnya saya kaget tahu ibadahnya itu.
nyanyi terus ini bukan menjelek-jelekkan ya. Saya ngomong apa adanya aja. Ya memang seperti itu. Terus apa ya, dibilang joget ya nggak joget, cuma ya mengungkapkan apa seperti namanya, konsep kegembiraan. iya, lompat-lompat, apa sih namanya kalau di Kristen itu sukacita, bersukacita. Tapi saya diem, saya ikut berdiri tapi saya diem, cuma merenung di hati itu, kenyataan emang begini. Soalnya kan kalau setahu saya di Katolik itu kan lebih tenang Katolik kan? lebih syahdu. Ya lebih tenang kan? Nggak ada sukacita. Kok di sini kayak gini gitu. Terus pulang waktu itu, terus dapat undangan lagi, saya dikasih tahu hari Minggu disuruh datang, anak-anak juga suruh ikut, datang. Lah waktu hari Minggu itu datangnya itu ibadahnya nggak kayak Natal itu, lebih tenang lagi. Nah mulai dari situ saya merasakan ketenangan dengan masalah yang bertubi-tubi itu. Oh, setelah Natal ibadahnya lebih tenang. Iya, gitu. Soalnya kan yang waktu khotbah itu yang dibicarakan itu apa ya, masalah ya kehidupan yang orang yang bermasalah itu gimana. Terus lagu rohaninya itu juga bukan yang terlalu keras. Beda gereja ini? Sama saya dibaptis itu. Enggak, yang Natal dengan sama. Natal, sama. Di situ juga tempatnya. Lanjut. Setelah tenang itu, terus saya kan diomong istri sembahyang sembarang begini-begini, rutin setelah itu. Nah, istri saya punya niatan seperti itu, saya diajak. Akhirnya ikut katerisasi selama 3 bulan. Katerisasi ya kan. Jadi sebelum dibaptis, kalau di gereja sih itu wajib katerisasi 3 bulan. Sebenarnya kalau nggak salah 6 bulan waktu itu. Berhubung baptisannya bulan April, terus kita juga masuknya kan mepet juga itu. Bulan 12 itu selama bulan 1 mulainya kalau nggak salah. Itu mulai dikaterisasi. Tiap hari itu berapa? Enggak, kalau nggak salah 1 minggu sekali. Saya selama juga 3 bulan. Saya ini guru katekisasi, tapi untuk mu'alaf. Jadi setelah mu'alaf biasanya saya ajari tentang yang bertanya kristologi, kita buka Bible, katekisasi. Iya. Jadi awal katerisasi ku dikasih tahu apa, dosa asal. Iya, dosa waris ya. Dosa waris itu. Dosa waris. Wis pokoknya gimana lah Pak Pendeta ngomong itu. Jadi dosa waris itu gini. Ya. Buat pemirsa juga biar tahu pemirsa. Anak Muslim lahir anak Muslim ini lahir suci, fitrah. Dia suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Ini Muslim. Terus anak Kristen lahir, ini anak lahir ini Kristen ini. Lahir dia bawa dosa. Jadi setiap bayi Kristen atau Katolik lahir, dia sudah bawa dosa. Namanya adalah dosa waris. Itulah menjadi pembeda antara Islam dan Kristen. Anda mau pilih mana? Menjadi lahir secara Islam atau Kristen? Silahkan tentukan sendiri. Nah, lanjut. Tapi bukan seperti itu sih kayaknya ya, seingat seperti saya. Itu. Maksudnya gini, dosa waris itu kayak jelasinnya gimana ya? Kayak Adam melakukan dosa. Iya. Dosa Adam ini sehingga diwariskan ke tanpa pujian darah Yesus kan tidak terjadi. Iya itu. Sehingga setiap bayi itu menanggung dosa yang dilakukan. Diperumpamakan lah. Jadi setiap bayi itu punya dosa, dia bawa dosa. Iya. Hasil dari kesalahan Nabi Adam, makan buah terlarang itu, itulah yang menjadi dosa waris untuk anak bayi-bayi Kristen itu. Nanti dia akan bersih dari dosa waris itu saat setelah dibaptis. Jadi Bapak ini waktu katekisasi itu bawa dosa waris, nanti dibaptis, boom, bersih sudah. Iya. Kalau bayinya langsung meninggal kan ada yang lain itu belum bisa dibaptis. Apa itu? Oh iya. Meninggal kan kasihan juga. Lanjut. Terus kalau bahas lagi ke Alkitab ya, waktu kaum pria ini, ada hal yang membuat saya percaya, ada yang membuat saya ganjil. Ini pernyataan dari salah satu jemaat. Bagaimana? Ada salah satu jemaat yang bilang
kalau Alkitab yang sesungguhnya itu hanya 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jangan memang pura-pura. Iya, nah saya itu juga yang apa ya? Ada yang percaya, ada yang ganjil juga gitu dari pertanyaan jemaat itu. Cuma saya nggak bertanya, cuma saya renungkan sendiri gitu. Kok begini gitu loh. Terus yang lainnya itu kenapa? Surat yang lain. Jadi yang dianggap itu kan Injil itu hanya ya 4 ini. Matius, Markus, Lukas, sama Yohanes. Ada yang seperti itu. Cuma saya nggak pernah mempertanyakan sampai sekarang. Dan itu pun Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang di situ mereka semua adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Mereka tidak tahu Yesus, dan Yesus tidak tahu mereka. Kemarin sih juga di WA lagi sih sama masalah kaum pria ya, diundang lagi, tapi saya udah nggak bisa. Tapi saya jawab sopan. Yang terakhir itu saya jawab baru kemarin, belum ada seminggu. Ulang tahun sekarang hari apa? Hari Minggu ya, hari Jumat kemarin. Ulang tahunnya kaum pria di salah satu rumah jemaat. Sebelum hari Kamis itu udah di WA. Kalau bisa minta tolong hadir ya Mas. Ada apa ulang tahun kaum pria gereja ini kan. Lama saya jawabnya, Pak Pendeta itu kayaknya pagi. Saya mikir kalau saya alasan terus percuma, terus sore baru saya balas. Maaf Pak, masih belum bisa hadir. Udah. Terus balasnya paginya cuma. Ya sudah, nggak apa-apa, masih tetap ditunggu kehadirannya. Udah, itu terakhir. Terus kan mau cerita yang main ke rumah itu, yang 2 kali. Yang pertama kan saya nggak ada di rumah, lembur waktu itu. Itu istri saya cerita waktu pertama ke rumah itu, ya ditanyai kenapa kok nggak gereja, dua-duanya. Jadi waktu saya membaca Matius itu kan saya sudah total nggak ikut doa pagi, terus jarang ke gereja juga. Itu sama-sama istri saya juga. Jadi sampai didatangi ke rumahnya. Mungkin kan bertanya-tanya kenapa kan gitu. Dia kan merasa yang bertanggung jawab kan Pak Pendeta. Nggak tahu istri saya jawab apa, intinya di situ ditanyai seperti itu kenapa, terus akhir mau pulang itu didoakan. Doakan Pendeta? Iya, sama tumpang tangan? Iya. Anak saya kan yang tinggal sama saya kan 4. Yang sama saya sendiri kan 3. Yang paling besar ini yang kelas 1 SMP sekarang cewek itu dari suami yang pertama. Itu ngomong ke saya waktu paginya itu, cerita, "Ma, kok Pak Pendeta doakannya kok Pak RT semua kok didoakan, itu maksudnya apa Mak?" Pak RT doa. Jadi nggak saya jawab. Saya cuma diem. Saya bingung juga jawabnya waktu itu kan. Soalnya saya takut juga kalau saya jawab salah juga, takut. Saya diem dulu, saya kan belum tahu jawabannya. Ya emang kamu nggak percaya, harus nggak usah didengar nondo. Itu aja. Terus kemarin yang kedua itu saya sendiri yang nemuin. Istri saya waktu itu nggak di rumah. Itu saya lembur, pulang jam 6 sore, nyampe rumah jam 7. Nah, awalnya nggak langsung ke rumah saya Pak Pendeta. Cuma tujuannya ke rumah saya, waktu itu nggak ada orang di rumah. Kan sore saya belum pulang, terus istri saya juga pergi juga kan, masih ada. Datang ke tetangga saya yang jemaat juga itu, namanya Bu. Setelah saya pulang, nyampe rumah jam 7, Bu kan tahu kalau saya pulang, kan jalan kan masuk gang. Saya disamperin ke rumah sama Bu. Ini ada Pak Pendeta mau bertamu ke sini, temui ya. Tapi saya belum mandi, belum makan. Nggak apa-apa, temui aja sebentar. Namanya orang capek ya, orang lapar. Gimana lah. Terus keduanya, saya menghargai juga lah. Biarpun saya posisi waktu itu capek, lapar gimana, ya sudah nggak apa-apa. Terus nggak lama ke situ Pak Pendeta sama istrinya kan juga pendeta juga. Baru diangkat kemarin juga. Dulu kan
dia yang perempuan itu kan istrinya itu di Malang juga, pindah ke yang sekarang ini yang sama suaminya itu harus kayak dilantik dulu gitu di Kalimantan waktu itu. Nah itu datang ke rumah, ya ditanya sama lah, kenapa aku nggak pernah hadir. Saya langsung ke intinya, wis tak jawab, sebenarnya saya mau ke gereja sendiri gitu. Berhubung saya masih lembur, masih pekerjaan banyak, terus pulangnya juga nggak tentu. Jadi sampai saat ini belum bisa ke gereja. Berhubung Pak Pendeta sendiri yang datang, ya sudah saya jawab, kenapa kok saya nggak datang gereja? Ya saya jawab tadi, masalahnya di Alkitab. Ya saya tanya awalnya yang masalah sunat itu kan. Saya langsung ke intinya aja. Kan saya dulu pernah dikasih tahu sama Pak Pendeta, kalau emang mau menjadi Kristen yang baik, harus mau belajar Alkitab. Harus mau. Nah, gitu. Akhirnya kan saya belajar, tapi saya nggak langsung buka dari awal. Kenapa? Soalnya Pak Pendeta sendiri waktu saya tanya di doa pagi kan disuruh membuka kamus dulu. Ya tadi yang saya sudah bicarakan kan masalah sunat itu. Nah, masalah sunat ini kenapa kok nggak sama di perjanjian lama sama di perjanjian baru? Di perjanjian lama diharuskan sunat, terus Yesus sendiri juga di 4 Injil Matius juga disunat, tapi kenapa Paulus kok menghilangkan hukum itu? Kalau disunat sama saja tidak mengikuti hukum Yesus kan? Iya, pokoknya kan nggak mengikuti Yesus lah kan gitu. Paulus kan di mana itu, Galatia atau apa? Paulus menyampaikan bahwa barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berlaku bagi. Iya, pokoknya kan Kristus itu ya nggak berlaku. Terus dijawab gimana ya, lumayan lupa kalau jawabannya. Cuma setelah dia menjelaskan, saya cuma biasanya jawab gini. Jawabannya begini, sunat itu, Yesus sunat itu adalah karena Yesus orang Yahudi. Begitu biasanya, pasti. Gini dulu jawabannya kalau nggak salah. Ya, sunat itu kan pertama untuk kesehatan, terus kedua kan untuk rohani atau apa gitu. Sunat rohani. Iya, sunat rohani. Terus dibukakan di Alkitab, di perjanjian lama kalau nggak salah. Saya lupa ayatnya di mana. Pokoknya dibukakan ayatnya di perjanjian lama. Tapi saya nggak terlalu nanggepi. Dari semua jawabannya masalah sunat, saya cuma bilang gini, saya kan nggak mau bukan ranah saya juga untuk berdebat kan, maksudnya membantah jawabannya. Ya sudah Pak Pendeta, saya kan bertanya, sudah Pak Pendeta jawab. Dan saya kan juga berhak untuk merenungkan jawabannya Pak Pendeta. Gitu. Saya cuma jawab simpel gitu aja. Jadi saya nggak bisa langsung ngasih jawaban sekarang. Yang penting saya sudah tahu jawabannya dari Pak Pendeta. Gimana nanti saya keputusannya kan terserah saya punya hak gitu. Sudah selesaikan masalah sunat. Terus kedua yang masalah Matius itu. Matius, ya Yesus ditolak di Nazaret itu. Kenapa saya kok nggak hadir di gereja, nggak hadir ibadah minggu, terus nggak doa pagi? Karena saya meragukan ketuhanan Yesus kan. Terus dia tanya, alasannya kenapa? Di Alkitab sendiri ya, bukan karena saya dikasih tahu orang lain agama Kristen itu begini, Yesus itu begini, bukan. Tapi dari Alkitab sendiri saja begitu. Di mana ayatnya? Saya bukakan, kan saya punya Alkitab dikasih, yang PL Perjanjian Lama itu kalau nggak salah percetakan tahun berapa ya? Kayaknya udah lama kok kitabnya. Kertasnya udah warna kuning. Saya ambil, saya bukakan. Ini Pak Gem. Saya manggilnya kan Pak Gem. Pak Gem. Ya, Pak Gembala kan ya. Matius 13 ayat 53 sampai 58, Yesus ditolak di Nazaret. Iya, kenapa? Tak bacakan. Dek pas yang 57. Ini kan Yesus sendiri yang berkata seorang nabi. Kan intinya kan gitu. Kenapa kok dituhankan di Kristen? Kan Yesus sendiri berkata seorang nabi. Ya nabi itu kan utusan. Terus saya ditodong pertanyaan begini. Terus Nabi Muhammad itu Rasul atau Nabi kan gitu? Iya, ya Nabi ya Rasul. Saya ditodong gitu. Cuma saya nggak jawab. Saya takutnya salah nanti. Saya kan memang saya akui, saya dulu memang pernah mengaji. Iya. Ya, mulai kecil sampai SMA ngaji. Cuma setelah saya menikah saya nggak sama sekali.
sampai sekarang. Dia kan tanya, Nabi Muhammad itu kalau di Islam disebut Rasul apa Nabi? Saya diem. Saya jawab. Intinya gini loh Mas, terus dia menjelaskan dari pertanyaan saya itu kan, dijawablah. Yesus itu juga sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai Tuhan, juga sebagai Raja. Dijelaskan panjang, dibukakan Alkitab. Saya diam, nggak jawab apapun. Tetap sama jawaban saya dari yang pertama. Ya sudah Pak Gem, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Tapi tetap sama. Saya punya hak untuk memutuskan. Saya punya hak untuk merenungkan dari jawaban Pak Gem. Selesai kan, saya tutup. Saya minta maaf Pak Gem ya. Saya baru pulang kerja tadi. Saya bukannya nggak mau Pak Gem bertamu di sini, nggak. Saya capek. Terus saya juga lapar. Saya harus jemput istri saya juga. Soalnya saya nggak mau panjang. Nanti kalau panjang tambah saya takutnya kecuci lagi otak saya. Biasanya kan saya sudah menghindar. Posisinya itu kenapa kok saya menghindar? Karena saya akuin saya lagi kosong iman. Posisinya saya sekarang kosong iman, juga lagi kosong pikiran. Karena begitu banyaknya masalah juga. Terus iman saya juga nggak pernah mendekat sama yang di atas. Setelah menikah itu sampai sekarang. Saya bilang gitu. Terus ya sudah, Mas Trio renungkan dulu. Nanti kalau sudah ada jawaban datang ke gereja lagi ya. Ya sampai sekarang saya nggak pernah datang. Tapi saya pernah ngomong juga sebelum Pak Gembala itu pulang. Saya sebenarnya banyak pertanyaan Pak Gem. Tapi saya masih belum ada waktu untuk datang ke gereja. Saya nggak mau ke rumahnya Pak Gem. Saya maunya di gereja. Kenapa? Soalnya Pak Gem jelaskan masalah Kristen kan di gereja waktu itu. Karena waktu itu istrinya juga sempat bilang, kalau Mas Trio nggak bisa ke gereja, ke rumah nggak apa-apa. Nggak mau saya Ibu. Saya maunya ke gereja. Empat mata sama Pak Gembala. Tapi sampai sekarang belum saya datangi. Karena saya sudah udah nggak mau memperpanjang lagi. Saya sudah pengen stop, sudah pengen saya selesaikan. Nah kan saya menghubungi Pak Ipung. Gitu. Akhirnya waktu itu saya buka YouTube, muncul YouTube-nya Mu'alaf Center Arya Sofia. Kalau nggak salah itu menyangkut kematian di Kediri kalau nggak salah. Apa itu kematian apa itu? Jenazah yang perebutan mu'alah jenazah. ya, perebutan jenazah di Kediri kalau nggak salah. Ya, di Kediri. Ya bener. Nah mulai dari situ saya mulai mengikuti Pak Ipung. Dan yang mau saya tanyakan yang paling saya mau tanyakan pribadi saya ya masalah kematian itu. Terus terang aja. Kenapa kematian apa itu? Gini, kan saya melihat video itu kan seakan-akan kan gini. Kalau di Kediri itu ya, kalau nggak salah kan sudah mu'alaf, tapi kan sama keluarganya tetap mau dimakamkan secara Kristen kan. Gitu. Dan yang saya takutkan itu, saya kan sekarang murtad. Terus saya juga sudah dapat surat baptis. Tapi KTP saya masih Islam. Karena nanti kan sadar. Iya. Ya makanya kan saya ingin selesaikan itu. Saya nggak mau kepingin ada masalah setelah saya meninggal, gitu loh. Nggak mau saya. Takut sekali. Nggak mau kejadian sama yang waktu saya melihat video di Kediri itu. Terus yang kedua video lagi yang di Malang. Yang Katolik itu. Oh Pak ini, ya. Pak siapa namanya? Pak Bobi. Ya itu kan juga yang masalah itu juga. Iya kan? Itu juga saya lihat. Nah setelah itu cuma waktu saya katerisasi, saya sempat kan saya masih belajar dulu kan, nggak langsung percaya kan di Kristen itu sebenarnya. Biarpun saya sudah dibaptis, saya nggak 100% percaya langsung. Saya sempat nego dulu sama Pak Gembala itu waktu katerisasi selama 3 bulan itu. Pertama masalah identitas. Pak Gem, kalau nanti saya sudah dibaptis itu gimana dengan identitas saya? Apakah saya harus merubah total di KK, di KTP atau apa ada toleransi lain? Jawabannya Pak Gem, nggak apa-apa Mas Trio mau tetap KTP Islam nggak apa-apa. Yang penting kan imannya Mas Trio tetap sekarang Kristen. Mas Trio percaya menerima Yesus sebagai Tuhan. Terus ditanya, kenapa alasannya kok sampai tanya seperti itu? Saya jawab,
Saya punya orang tua Pak. Saya dilahirkan dari orang tua Muslim semua. Sedangkan orang tua saya sekarang kondisinya sudah sepuh, sudah tua, terus punya riwayat jantung. Saya nggak mau orang tua saya tahu kalau saya sekarang berniat masuk Kristen. Saya belum pernah membuat hati orang tua saya bahagia sampai detik ini. Jadi saya nggak kepingin ngasih, ya, apalagi dengan pasti langsung shock. Kan jantung itu kan nggak bisa lah. Coba Bapak buka 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Itu Pak Paulus itu sebenarnya surat-surat ya. Bapak buka ayat 1. Filemon coba. Filemon dibaca perikopnya, minta tolong Pak. Judul perikopnya dulu. Surat Paulus kepada Filemon ini. Siapa Filemon tuh? Coba ada di ayat berapa itu? Ayat 4 ya? Kalau nggak salah. Baca dari ayat 1 sampai. Jadi baca ayat 1 nggak apa-apa. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ya, itu. Jadi teman sekantor Pak. Teman sekantor. Surat mas kantor jadi kitab suci gitu lah. Jadi Paulus dari tahanan, dia ditahan ya, penjaranya. Berarti ini kan intinya kan yang ini loh, saya balikan lagi yang saya pernah yang saya ucapkan kan. Saya pernah mendengar perkataan jemaat waktu kaum pria itu kan, Injil yang sesungguhnya yang perkataan Yesus cuma 4. Berarti tetap yang lain juga. Iya kan, maksudnya kan yang lain itu kan kalau iya surat-surat kan, berarti kan karangan bukan. Coba Bapak buka kitab Lukas Pak. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Itu kitab apa Pak? Lukas ya? Iya Lukas. Coba Kisah Para Rasul Pak, 1 ayat 1 Pak. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Iya. Penulisnya sama kan? Penulisnya sama Pak. Penulis kepada Theophilus semua kan? Oh iya. Itu yang menulis kitab Lukas dan Kisra, ya, Kisra itu Kisah Para Rasul. Itu adalah namanya Dr. Lukas. Dan dia hidupnya jauh dari kehidupan Yesus. Yesus kapan meninggal, dia hidup kapan, dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia orang bule Pak, bukan orang Arab. Yesus kan orang Timur Tengah sana kan, orang Palestina dia. Ke Arab-Araban. Kalau ini Dr. Lukas itu bule. Dia itu menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Itu adalah menyebut ayat yang pertama sebutannya Theophilus. Kitab suci itu Pak begini. Kitab suci itu yang asli itu begini. Mengagungkan nama Tuhan. Ayat 1 itu wajib itu. Di mana ada kitab suci yang ayat 1-nya mengagungkan nama Tuhan, itulah kitab suci. Contoh, Torah. Torah itu kan kabarnya kitabnya orang Yahudi. Yahudi kan dulu orang Islam ya. Yahudi ya orang Islam ya. Itu namanya Bani Yahudi, itu nama keluarga. Ini Bapak buka kitab Kejadian 1 ayat 1. 1 ayat 1. Apa yang disebut pertama kali Pak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 1-nya? Bumi belum bentuk dan kosong. Enggak, ayat 1-nya. Yang ini perikopnya, judul perikopnya. Judul atas. Judul atas. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Termasuk ayat 1 yang disebutkan nama siapa Pak? Pada mulanya Allah menciptakan. Nama siapa? Tuhannya kan, nama Tuhan Allah. Nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Bukan seseorang satu rekan kerja dan sebagainya gitu. Iya. Torah itu berarti kan perjanjian lama ini ya? Jadi gini, saya mau sampaikan kepada Bapak. Ya. Kristen dulu itu tidak punya kitab suci Pak. Jadi akhirnya mencuri kitab suci miliknya orang Yahudi. Namanya ini adalah sebenarnya kitab Tanakh, Taurat ya, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh ini. Ini Pak, kitabnya orang-orang Islam ini dulu, orang Yahudi ya, orang Islam. Siapa Tuhannya? Satu, Allah. Di mana-mana Torah ya menyebutkan nama Tuhannya ya Allah, gitu Pak di sini. Terus kemudian baru Pak
Akhirnya mereka bikin kitab suci tambahan namanya Perjanjian Baru. Ya ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditambah surat-surat Paulus dominan. Jadi setelah 80% surat ini dominan ya, Paulus ya ini. Ini Pak, aslinya bukan kitab sucinya orang Kristen. Jadi mencuri kitabnya orang Yahudi. Aslinya orang Yahudi itu marah luar biasa. Nah, dari sinilah akhirnya mereka supaya kitab sucinya tebal, dibikin Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di sini Tuhannya satu, di sini Tuhannya tiga. Di sini Tuhannya Allah, di sini Tuhannya Yesus. Ya, katanya Tuhannya Yesus, katanya enggak. Karena begini, padahal tidak ada satu kali pun Yesus menyatakan dia sendiri, aku Tuhan, aku adalah Allah, aku adalah Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Jadi di sini ini cuman dianya. Itu namanya kata ganti, Pak. Nah, kalau di sini ini ya, di sini wajib sunat, di sini haram sunat. Kayak gitu-gitu, Pak. Di sini makan babi haram. Di sini semua boleh dimakan. Di sini haram minum khamr. Di sini boleh minum semuanya. Di sini pokoknya gitulah. Di sini wajib hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berbuat syirik. Tuhan itu ada anaknya, Tuhan itu ada ibunya itu Roh Kudus. Jadi konsepnya awal itu Bapak, Ibu, Anak. Konsep awal kekristenan itu Bapak, Ibu, Anak. Allah itu bapaknya. Terus kemudian Ibu itu Roh Kudus, Anak itu Yesus. Jadi itu konsep awal kekristenan. Sekarang menjadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di situ Pak, di sini bertolak belakang semua. Ini seperti bumi dan langit, Pak. Tidak akan pernah menyatu sampai kiamat ini. Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Ini tidak diakui, tapi sampai sekarang tidak disobek. Bapak sadar tidak? Ini kok saling bantah-bantahan, tapi tidak pernah disobek, maksudnya tidak pernah dilepaskan dari sini. Nah, itulah yang menjadi coba kawan-kawan semuanya berpikir, coba yang masih punya waras, yang masih punya akal sehat, yang masih punya akal pikiran, pernah tidak berpikir ini kenapa saling berbantah-bantahan, tapi kenapa ini tidak pernah dilepas? Nah, itu berarti adanya nubuat percaya. Betul. Yang sebenarnya tidak ada. Bapak Pendeta pernah menceritakan nubuat Yesus di Perjanjian Lama? Pernah? Pernah, ada nubuatnya, cuma lupa. Sebetulnya tidak ada satu pun. Kalau baca teks dibukakan ayatnya juga sih, cuma saya nggak lupa. Yesaya 17, Yesaya 95. Ada pernah juga. Nah, sebenarnya kalau dalam konteksnya itu bukan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yesus. Penerjemahannya sebagian ada manipulasi terjemahan, sebagian jadi gini, satu ayat dilepas gitu aja, dicocokkan, tapi konteksnya tidak berjalan tentang itu. Saya kembali ke Theophilus ya, mumpung masih ingat saya. Theophilus itu sampai sekarang, coba tanyakan ke pendeta siapa. Theophilus sampai sekarang, semua mayoritas saudara kita Kristen tidak mengetahui siapa Theophilus. Bahkan Google pun bingung, Theophilus ini siapa, tidak diketahui secara pasti tentang identitas Theophilus itu. Bukan Theophilos ya, tapi Theophilus. Nah, sehingga kesimpulannya adalah, ya, kalau dari data fakta sejarah, Theophilus itu adalah orang yang mendanai perjalanan Lukas, dokter tadi, untuk membuat kitab suci tadi ini. Jadi yang punya dana, dia yang punya, orang kaya raya ini Theophilus ini, mendanai dokter Lukas untuk proyek menulis kitab suci Lukas dan kisah para rasul, sehingga jadilah surat. Dia kan bilang tadi itu bahwa dia ini sedang membuat konsep jurnalistik kan gitu, di dokter Lukas tadi yang ayat 1 tadi kan. Nah, dia sebagai wujud ucapan terima kasih kepada Theophilus sehingga dicantumkan di paling awal. Sama seperti orang skripsi itu biasanya ya terima kasih kepada, jadi wajar. Tapi Theophilus
siapa namanya, Dr. Lukas ini tidak mencantumkan nama Tuhan di ayat 1. Ini adalah bukti bahwa sesungguhnya Alkitab ini dipertanyakan tentang keabsahannya untuk menjadi kitab suci. Jadi syarat-syarat untuk menjadi kitab suci ini masih dipertanyakan. Lanjut ceritanya kemudian. Ya, setelah ini kan saya lanjut lagi yang setelah selesai yang kedatangan Pak Pendeta yang kedua itu kan selesai kan, sudah saya tutup. Saya bilang kan mau ke gereja lagi, maksudnya mau banyak pertanyaan lagi. Tapi sampai sekarang saya belum ke gereja. Saya pikir gak perlu lah, karena saya sudah yakin kalau memang itu salah. Salahnya bukan karena saya diberitahu orang lain, enggak, dari Alkitab sendiri. Ya. Istri Bapak kenapa tidak diajak? Ya setelah Pak Ibu kan mau ngajak ketemu itu kan, terus saya bilang kan nggak bisa itu, karena saya lembur. Terus Pak Ibu bisa, saya yang nggak bisa. Terus akhirnya kan tanggal 12 hari ini kan, itu saya sempat ngomong bahasa Jawa aja. Ya. Cuman kan harus ngerti lah itu salah. Ayo diselesaikan bisa. Kalau masalah yang begini, nggak mau. Jawabannya cuma hanya untuk komunitas katanya. Karena istri saya sendiri, saya nggak tahu ya isi hatinya gimana. Cuma kalau secara lisan, secara omongan, dia nggak percaya. Dia tetap percaya kalau Tuhan itu cuma satu. Siapa? Allahu Akbar. Kata dia. Iya. Tapi dia nggak mau masuk Islam. Masih belum. Oh, masih belum. Kan keinginan saya kan mau saya ajak ke sini bareng hari ini. Nggak mau. Jawabannya gimana? Di WA ada kok. Gak apa-apa, lanjut aja. Jadi untuk komunitas saja, hatiku tetap Allahu Akbar. Tapi berbahaya, Pak. Ya makanya, tapi gini ada jawabannya lagi. Kertas hanya sah di mata manusia. Gak bisa, Pak. Surat berarti. Karena saya punya teman, ya, namanya pendeta, pendeta Dance Mume. Dia masuk Islam. Ini saya sebut nama aja, enggak apa-apa. Jadi pendeta Dance Mume ini dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, istrinya yang ganti jadi pendeta. Terus istrinya sudah berdialog dengan kami sudah beberapa kali, berkali-kali dialog. Tapi waktu itu tidak kami shoot dokumentasi untuk alasan etika ya. Nah, sehingga waktu itu sempat kita tanya berkali-kali, bahkan sempat komunikasi telepon dengan saya, video call dengan saya lewat HP-nya Pak Dance Mume. Dia mengatakan begini, bahwa dia percaya bahwa Tuhan hanya satu, Allah katanya. Ya, tapi kalau untuk syahadat tidak dulu katanya. Sama seperti itu hanyalah alasan klise sebenarnya. Tapi sesungguhnya dia pendeta. Tapi kalau di luar dia menyampaikan Yesus Kristus, gitu. Di gereja-gereja dia menyatakan. Tapi kalau di depan saya dia menyatakan begitu. Saya percaya Tuhan hanya satu. Siapa? Allah. Ya sudah, ayo syahadat, Bu. Masih belum siap. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Berarti dia memang bukan percaya. Hanya untuk alasan menyampaikan itu supaya lawan bicaranya itu selesai. Begitu. Menyudahi komunikasi. Nah, sama seperti Bapak. Istri Bapak itu sebenarnya masih belum percaya. Dia hanya untuk alasan klise supaya menyudahi komunikasi, supaya Bapak tidak terlalu mengejar. Karena saya udah berapa kali ya berjumpa dengan seperti itu tuh, seperti istrinya Pak Dance dan lain sebagainya, juga ada kasus lainnya. Ya begitu itu jawabannya. Saya percaya kok Tuhan satu, Allah gitu. Tapi untuk syahadat masih belum siap, nggak bisa gitu. Ya makanya kan nggak mau aja. Ya. Saya juga nggak mau maksa. Yang penting kan saya sudah ngomong baik-baik. Itu akan aja, mulai penting pelan-pelan. Maksudnya Pak Ustadz, bahayanya itu gimana? Bahayanya ya nanti kalau misalnya setelah rumah tangga terus beda nahkoda, ya, dia punya nahkoda sendiri, dia punya kapal sendiri, itu pasti bertabrakan, Pak. Kapal itu sering pisahnya itu jauh gitu, satunya kemana, kalau ketemu tabrakan terus gitu, tidak satu kapal dengan Bapak. Nanti itu setiap hari nanti itu selalu komunikasi tidak nyambung.
dan cenderung bertengkar. Begitu. Itu salah satu bahayanya. Di luar kita ngomong soal kalau mati gimana, kalau ini, itu nanti urusan belakang ya. Itu masih muda atau apa, kita tidak tahu meninggalnya kapan. Tapi yang jelas bukan urusan itu dulu. Ini persoalan adalah rumah tangga yang tidak satu kapal itu pasti yang satu kemana, satunya kemana gitu. Dan selalu cekcok. Terus yang lalu ada yang bilang ke saya gini, karena istrinya kan Kristen, suaminya sudah Islam. Terus bilang saya gini, telepon waktu itu, ya kan enggak apa-apa Pak, kita beda pesawat Pak, yang penting satu tujuan katanya. Oh nggak bisa Bu, namanya bukan satu tujuan, itu pasti pesawatnya beda tujuan, satunya ke Eropa, satunya ke Asia, nyampainya kemana nggak ketemu, begitu. Dapat berapa Pak? Ini bantuan dari gereja waktu itu? Tanya. Nggak dapat sama sekali. Nggak dapat sama sekali. Loh, tapi waktu itu kan didekati, ada PDKT pendekatan setelah operasi sakit, kan PDKT dengan pendeta. Sekarang nggak ada. Nggak ada dapat sama sekali. Oh, karena care, mungkin karena care diajak memperhatikan secara komunikasi begitu. Nggak tahu, pokoknya setahu saya nggak ada. Cuma kalau di istri saya nggak tahu saya. Soalnya kan kadang saya ikut istri saya ke gereja, saya kan nggak, jadi nggak tahu. Yang agama paling enak sedunia itu adalah Kristen. Ini serius ini. Agama paling enak itu adalah Kristen. Karena apa? Ya karena sudah ditebus dosanya. Apa-apa sudah ditebus, apa-apa sudah beres gitu kan. Dijamin pasti masuk surga, dijamin dapat rumah, dijamin dapat makan, dan seterusnya. Jadi kalau ibadah 1 minggu sekali, tidak ke gereja pun tidak masalah, gitu kan. Kalau datang, banyak yang datang cuma Natal doang, nggak masalah, dijamin pasti masuk surga. Nah, itu bentuk rasa syukur setiap pekan itu ke gereja. Kalau doktrinnya nggak gitu di gerejanya. Doktrinnya bagaimana kalau Bapak? Kan katanya Pak Ibu kan kalau biarpun ke gereja satu tahun sekali masuk gereja, tapi kalau di situ enggak apa itu enggak, iya enggak, maksudnya enggak datang ke gereja itu ya tetap salah gitu. Salah itu versi pendeta, bukan versi Alkitab. Sekali lagi, salah itu bukan versi Alkitab, tapi salah versi pendeta. Karena apa? Semakin gerejanya sepi Pak, nanti nagih perpuluhannya ke siapa? Dan penjajah Belanda yang jajah kita ini selama 350 tahun itu kan 3G, Ustaz ya? Gold, glory, gospel. Gold and glory. Ya. Kenapa ada gospel di situ? Kenapa ada penginjilan di situ? Karena supaya penjajah kita ini mudah untuk meraih perpuluhan. Ya. Jadi konsep pengumpulan perpuluhan di negara kita di Indonesia ini bisa mudah kalau dengan adanya penginjilan dan banyak umat yang ikut, begitu. Begitu ceritanya. Dan jadi salah itu versi pendeta Pak. Karena kalau karena ada ini gereja di sini dekat sini yang dulu pernah rencana mau kami beli, tapi waktu itu ribut. Di sini dekat itu sepi Pak, sudah tidak ada jemaat, pendetanya bangkrut, sekarang mau pindah lagi kemana? Kayak gitu Pak. Jadi kalau jemaatnya habis, pendeta itu bangkrut. Beda dai seperti kami ini dai. Kami nggak ada gaji dari kayak saya mohon maaf dari Sofia nggak ada gaji. Terus kemudian imam masjid, apakah dapat perpuluhan? Tidak. Zakat umat Islam apakah untuk kiai? Tidak. Jadi zakat umat Islam itu untuk umat, untuk fakir miskin, anak yatim, mu'alaf, jalan sabilillah dan seterusnya. Itu beda. Ada kalau Kristen Pak, perpuluhan itu untuk pendeta. Ya sering waktu saya masih pada minggu itu sering mengingatkan masa perpuluhan itu. Jadi kayak kalau seumpama minggu pertama ya dari bulan awal itu
Kayak kemungkinan perpuluhan bagus itu minggu kedua nggak dibahas. Cuma kalau sudah kayaknya nggak bagus itu pasti diingatkan lagi. Diingatkan. Biasanya di WA, biasanya kata. Nah itu langsung diingatkan di depan waktu khotbah. Kan silih berganti kan yang khotbah. Kadang Pak Gembalanya langsung, terus kadang istrinya, terus kadang ada yang pendeta dari luar juga. Tapi kalau pas waktu Pak Gembala itu langsung diingatkan. Kalau di Islam Pak, Islam tuh nanti Ustazah Halimah nanti bercerita habis ini. Nabi, jadi gini, kalau dalam konsep ekonomi global Pak, suatu negara yang selama bertahun-tahun dilanda perang, pasti negaranya oleng Pak, secara ekonomi, pasti itu oleng. Tapi berbeda ketika Rasulullah memimpin negara waktu itu, kan perang terus kan itu kan, perang terus, diserang, Rasulullah diserang, bukan menyerang loh ya, diserang. Harusnya oleng itu perekonomian umat Islam itu, tidak, tapi stabil. Karena apa? Setiap pagi Rasulullah atau para sahabat habis sholat subuh naik ke atas mimbar mengingatkan, wahai para jamaah sekalian, wahai para sahabat-sahabat semuanya sekalian, barang siapa yang punya kelebihan, mari serahkan, share ya, berbagi kepada saudara-saudara yang tidak bisa makan. Kayak gitu Pak. Jadi zakatnya bukan untuk Nabi. Nabi Muhammad tidak menerima zakat. Nabi Muhammad tidak makan dari uang zakat. Jadi kayak tadi tuh, mengingatkan barang siapa yang punya kelebihan, silakan share untuk saudara-saudaranya yang belum makan, saudara-saudaranya yang miskin dan seterusnya, yang lagi panceklik, ayo berbagi. Itu konsep zakat Pak. Jadi berbeda. Ini saudara kita Kristen banyak yang belum paham ya tentang konsep perpuluhan, bedanya dengan zakat apa? Beda sekali, beda jauh. Jadi zakat itu bukan untuk kiai, bukan untuk ulama, tapi zakat itu untuk 8 asnaf ya. Di antaranya ya untuk orang-orang yang tidak mampu ya secara ekonomi, sehingga ini konsep timbangan itu bisa stabil. Gitu. Ustazah Halimah, silakan menambahkan Ustazah. Jadi dari beliau ya justru kita banyak belajar gitu, bagaimana beliau sangat berhati-hati gitu. Dan orang pilihan gitu. Kenapa? Karena beliau menggunakan logika, kemudian menggunakan ketenangan. Terus tadi ada satu kata-kata yang menarik adalah saya merenungi. Jadi dia punya waktu untuk merenung gitu. Masya Allah. Dan selamat kembali pulang. Mungkin saya rasakan karena energinya sampai saya gini ya. Saya rasakan beratnya gitu, sampai saya ikut terasa berat gitu. Karena energi itu nggak bisa bohong, tapi saya percaya ini semua adalah desain terbaik Allah. Masya Allahukan wa malam yasha alam yakun. Apa yang Allah inginkan terjadi pasti terjadilah. Apa yang Allah inginkan tidak terjadi pasti tidak akan pernah terjadi. Kalau ibaratnya frekuensi nih, kita semua malam ini kan satu frekuensi ya. Dan insya Allah semoga kepulangannya menjadi wasilah istiqomah, dan semoga istrinya diberikan hidayah kembali, dan selamat, kabar baiknya udah dikasih di kaosnya Ustadz Bless, udah dicap, insya Allah akan dipenuhi keberkahan insya Allah. Dan mudah-mudahan setelah ini kembali istiqomah dan lebih giat lagi membuka Al-Quran ya, membuka Al-Quran, memahami maknanya, melaksanakan perintah Allah. Kemudian ya yang pasti semoga ditunjukkan ke jalan yang Allah ridho. Jadi tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang sia-sia. Ya tugas kita sekarang adalah mensyukuri kembali. Jadi saya alhamdulillah, kayak tadi kan saya cerna, sedih ya sebenarnya ceritanya gitu, ngedenger cerita sebabnya kenapa masuk ke dalam Kristen gitu ya. Kalau kita dengerin syahadah, nah ini ternyata jadi saya pun menjadi bahan renungan untuk saya pribadi, untuk lebih care lagi insya Allah ya. Selamat kembali pulang, insya Allah spirit baru, harapan baru, dan insya Allah selama kita melibatkan Allah, kita nggak akan salah langkah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bapak apakah sudah yakin untuk bersyahadat pada malam hari ini? Yakin.
Bapak sudah yakin akan kembali pulang? Yakin. Ya. Apakah Bapak punya keinginan kembali? Jujur ya, minta tolong keinginan kembali. Satu angka saja, dari 1 sampai 100, minimal 1 saja angka untuk kembali ke Kristen. Nggak ada sama sekali. Nggak akan. Nggak akan. Apakah Bapak, misalnya ini bukan harapan ya, bukan doa, bukan harapan, tapi hanyalah untuk penegasan. Misalnya tidak ada uang sama sekali, sampai hutang menumpuk, bahkan untuk makan besok tidak ada uang. Terus kemudian Bapak ada uang 1 miliar dari gereja Rehoboth misalnya, dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono, ngasih uang 1 miliar misalnya. Bapak kembali ke Kristen? Enggak. Nggak akan. Anak belum makan? Kenapa? Anak belum makan loh. Enggak. Bayar sekolah, SPP-nya nunggak. Insya Allah yakin pasti ada jalan keluar kalau kita sudah berserah diri pada Allah. Apakah Bapak masih yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Enggak. Ya. Siapa dia? Nabi. Nabi. Apakah Bapak yakin bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan? Yakin. Ikuti saya Pak, ini begini caranya ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat Bapak telah menjadi pengikut Yesus yang sejati, pengikut Rasulullah Muhammad yang sejati, dan kita sama-sama seperti Yesus, kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai pembela Yesus, kita senantiasa memuliakan Yesus, tidak seperti ajaran Bapak yang sebelum ini, barusan ini, bahwa Yesus dipaku tangannya, ditusuk lambungnya, diludahin, ya, dibully dan seterusnya. Itu bukan Yesus, ya. Tapi Yesus yang sejati adalah Yesus yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah dibegitukan, ya. Itulah yang kami percayai. Kami umat Islam adalah yang menghormati Yesus nomor 1 di dunia. Begitu. Ustadzah Halimah minta tolong didoakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa natubu ilaih. Cantik banget. Kita buka ya. Cantik banget. Iya ya. Masya Allah. Enak, manis. Ya. Manis banget, Masya Allah. Ustaz, segar wanginya. Enak, ya? Masya Allah, kecil banget, wangi banget. Ya. Mungil kecil. Ya. Cakep banget, praktis banget, iya. Travel size ya. Simple banget, elegan wanginya. Cakep, mewah. Saking bagusnya saya bingungnya berkata-kata, Pak Ustaz ya. Enak wanginya, bener Ibu. Elegan, soft. Iya, rekomen banget ini. Variannya varian Konstantinopel. Makanya nih kalau misalnya nyari yang seger, yang kalem, yang soft, cocok banget.